Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Pada kesempatan ini, bersyukur kita boleh kembali menikmati kemurahan Tuhan, karena ini juga hari yang terakhir dari 14 hari program dan komitmen kita untuk mendapatkan kapsul-kapsul iman sebagai suplemen iman, ya, yang akan menambah ataupun memberikan imunitas rohani kita supaya kita bisa lebih baik, lebih sehat, dan kita lebih mampu, kita lebih siap dan sanggup menghadapi apapun yang nantinya Tuhan akan izinkan. Dan bersyukur kalau pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ini hari yang ke-14 di tanggal 4 April ya 2020, di hari Sabtu ini, ya bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya tetap dengan kapsul iman. Kita sudah habis ya 14 hari. Ini adalah hari yang terakhir ya, puji Tuhan. Kita akan lihat kapsul yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari kebenaran firman Allah ya. Ini kapsul yang pertama yang akan kita sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Allah yang menjadi suplemen iman kita ya di hari yang ke-14. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kapsul yang pertama ini Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Firman Allah katakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pikir Wahyu 3 ayat 10 ini relevan dengan kondisi dan keadaan serta situasi yang ada hari-hari ini di seluruh permukaan bumi, ya, di seluruh dunia, dimanapun, termasuk di Indonesia, di Sulawesi Utara, bahkan kita yang ada di Kota Bitung dan sekitarnya. Wahyu pasal 3 ayat 10 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu ditulis demikian: "Oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun, Aku pun akan melindungi dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi." Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk kita renungkan ya. Ini kapsul yang pertama sebagai suplemen iman kita di hari yang terakhir, hari yang ke-14 ya, sebagai program dan komitmen kita di hari Sabtu 4 April 2020 ini. Mari, ada suplemen yang luar biasa ya untuk memberi kita imunitas rohani supaya bisa lebih baik dan sehat. Wahyu 3 ayat 10 ini Bapak Ibu sekalian tentunya bercerita tentang bagaimana ya kehidupan orang-orang yang hidupnya memang akan selalu mendapatkan apa yang Tuhan bisa izinkan dan kehendaki. Di seluruh permukaan dunia ini, di bumi ini, dimanapun di bawah kolong langit ini, akan diperhadapkan dengan apa yang Tuhan bisa izinkan. Yang menarik dari Wahyu 3 ayat 10, ini ada kata tekun atau kata bertekun ya, seperti dalam terjemahan yang ada, baik itu terjemahan umum maupun bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, yang dimaksud dengan tekun atau bertekun ini dalam bahasa Yunani ini memakai kata hupomone, ya, hupomone. Yang dimaksud dengan hupomone secara definisi hurufiahnya artinya orang yang menahan dengan penuh kesabaran atau orang yang memiliki ketabahan ketika dia mengalami sesuatu. Itulah hupomone, orang yang bertekun, ya. Jadi ini boleh dikatakan secara definisi singkat, orang yang bertahan dengan penuh kesabaran dalam menanggung apa yang dia alami. Ya, ini artinya ketabahan ya. Orang yang bisa bertahan dengan penuh kesabaran dalam menanggung apa yang dia alami. Ketabahan ya. Ini hupomone. Jadi
tujuan dan juga maksud dari kata bertekun ini, bagaimana kita memang betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang tahu, mengerti persis, ya, kita paham dengan baik bagaimana kita harus bertahan, bagaimana kita harus lebih tabah di dalam hidup ini. Kita harus lebih bertekun, ya, dengan segala kesabaran kita untuk betul-betul dapat memahami apa yang Tuhan bisa izinkan. Ya, dengan versi apapun, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak bisa kita kategorikan kalau mungkin hari-hari ini dengan kondisi situasi yang sedang diperhadapkan, ancaman virus COVID-19, tapi ada juga dengan versi yang lain, ya, di mana kita betul-betul harus hidup dengan satu kehidupan yang menunjukkan bagaimana dengan sadar kita ini mampu untuk bertahan dengan penuh kesabaran dari apa yang kita alami. Memerlukan ketabahan, ya, itulah yang paling penting. Yakobus 1 ayat 3, Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk menjadi referensi kita ketika bicara tentang kehidupan kita yang bertekun ini. Kita yang betul-betul harus bertahan dengan kesabaran dari apa yang kita alami. Kita yang membuktikan ada ketabahan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita bisa bertekun, harusnya kita harus sadar, kita harus tahu bahwa itu adalah ujian untuk iman kita sendiri. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yakobus 1 ayat 3 itu dikatakan, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Haleluya. Ya, ini penting, ya, karena bagaimanapun juga kita memang Tuhan latih, ya, dengan kehidupan kita beriman supaya kita mampu untuk bertekun, ya, kita mampu untuk punya kesabaran, ketabahan ketika kita diizinkan Tuhan memang untuk diuji, karena iman kita akan dimurnikan. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 katakan bahwa orang yang tabah itu tidak akan binasa. Haleluya. Ya. Orang yang bisa tabah, memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan binasa. Itu jelas Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu nanti versinya seperti apa yang menjadi ketekunan kita, ketabahan kita, ya. Tapi pada prinsipnya kita harus tahu dulu apa yang bisa diizinkan Tuhan. Apa yang Tuhan bisa bawa kita untuk mengerti kehendaknya. Dan ini berurusan dengan iman kita tentunya. Dengan bagaimana seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini menunjukkan bagaimana untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi tabah. Dan menurut Kisah Para Rasul 7:22, orang yang tabah itu tidak akan binasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita kembali ke Wahyu 3 ayat 10 Bapak Ibu sekalian, sebagai kapsul yang pertama ini. Di situ juga ditulis dengan kata melindungi. Aku pun akan melindungi. Ya, baik itu terjemahan umum maupun terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata ini sama. Kata melindungi memakai kata taireho, ya, di dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan taireho adalah menaruh perhatian dengan menjaga dan memelihara. Artinya, Tuhan melindungi kita dari segala kesusahan yang dialami di dunia ini dengan tindakan Tuhan yang Alkitab katakan, taireho dalam bahasa Yunani, bagaimana Tuhan menaruh perhatian kepada kita dengan menjaga dan memelihara kita. Inilah perlindungan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jelas, konkret, ya. Tuhan melindungi kita karena Dia menaruh perhatian kepada kita dengan menjaga dan memelihara kita. Haleluya. Tuhan kita baik, ya. Untuk itu kita perlu syukuri
Kalau kita mengerti bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, ya dengan menuruti firman Allah, ya bagaimana kita hidup bertekun, kita punya kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, dengan versi kita masing-masing. Apa yang Tuhan bisa izinkan, versi secara pribadi, apakah itu juga dalam keluarga, ataupun dalam pekerjaan, di dalam bisnis, atau apa saja, bahkan dalam pelayanan. Kita punya versi masing-masing. Bagaimana ada kesusahan-kesusahan, bagaimana iman kita diuji, supaya kita harus tabah, kita harus bersabar, kita harus bertekun dengan apa yang kita alami. Dan orang yang tabah tidak akan binasa, karena Tuhan melindungi kita dengan satu pemahaman di mana Tuhan menaruh perhatian kepada kita. Tuhan fokus kepada kita untuk menjaga kita dan memelihara kita. Sehingga tepat Kisah Para Rasul 7 ayat 22 katakan, orang tabah itu, orang yang bertekun itu tidak akan binasa. Karena ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan fokus menaruh perhatian kepada kita untuk itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Wahyu 3 ayat 10 juga katakan bagaimana keadaan yang terjadi ini di seluruh dunia. Ya, terjadi semua ini yang ada di seluruh dunia. Ya, kata seluruh dunia ini ya punya pemahaman bahwa semua manusia yang mendiami tempat yang ada di alam semesta ini, ya, semua manusia yang mendiami, yang tinggal, yang berdomisili di segala tempat yang ada di bawah kolong langit ini, di alam semesta ini, baik itu dahulu, hari ini di zaman kita, maupun nanti, besok dan seterusnya, untuk selama-lamanya. Nah, jadi di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, holosgai ini adalah bagaimana Tuhan akan izinkan. Tidak ada tempat yang luput. Sebagai contoh, virus COVID-19 ini sudah di 204 negara, ya, yang mengalami. Sudah di atas 1 juta orang yang positif. Dan itu betul-betul, ya boleh dikata, hampir tidak ada negara pun, kecuali negara-negara kecil, ya. Tapi Alkitab katakan di seluruh dunia. Ya, PBB mengakui 241 negara. Sudah 204 negara. Sudah meningkat. Beberapa waktu lalu saya katakan baru 201. Sekarang ditambah dengan 3 negara, 204 negara. Saya tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi at least kita pahami bahwa segala sesuatu bisa terjadi di seluruh dunia, di bawah kolong langit ini, kepada setiap manusia, baik yang hidup, yang pernah hidup dahulu, hari ini, dan seterusnya ke depan ini. Nah, ini penting, ya. Kemudian kita punya kapsul yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai suplemen iman, ya, di hari yang ke-14, ya, pada hari Sabtu ini tanggal 4 April 2020. Dan di kapsul yang kedua ini diambil dari Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Haleluya. Ya, korelasinya ada dengan apa yang ada di kapsul pertama tadi, bahwa kita harus bersabar, kita harus bertekun, kita harus tabah, karena di bawah kolong langit ini, ya, di seluruh dunia ini, di tempat manapun, dengan manusia-manusianya yang ada, kita akan alami cobaan. Kita akan diuji untuk bisa bertekun lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam kapsul kedua ini, Mazmur 135 ayat 6 juga mengatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya,
di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Dimanapun ciptaan Tuhan yang pernah Tuhan buat, yang sudah Tuhan ciptakan lewat karya adikodratinya, ya, dari zaman dunia ini dibentuk, bumi ini dengan segala alam semesta yang dibentuk, termasuk mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan hari ini kita yang hidup, bahkan seterusnya ke depan. Alkitab katakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Kata melakukan dari Mazmur 135 ayat 6 ini, dalam terjemahan Ibrani memakai kata asa. Ya, asa. Artinya, secara definisi sederhana, di mana Tuhan sungguh-sungguh melaksanakan dan bertindak dengan apa yang Dia kehendaki. Itulah kata melakukan, asa dalam bahasa Ibrani. Di mana Tuhan sungguh-sungguh melaksanakan dan bertindak dari apa yang Dia kehendaki. Dan Alkitab katakan, kata yang dikehendaki ini memakai kata kuafates, ya, kuafates. Yang dimaksud dengan kehendaki secara sederhana dikatakan rufiahnya apa yang disukai, apa yang berkenan, atau apa yang diingini Tuhan. Jadi Tuhan melakukan yang dikehendakinya, artinya Tuhan dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan bertindak apa yang Dia sukai, apa yang Dia ingini, dan apa yang Dia berkenan. Dan ini masuk akal, karena Tuhan yang empunya langit dan bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Bahkan Tuhan yang mempunyai semua manusia dan dunia ini, ya, every nation and people, dalam pemahaman kita beberapa waktu kemarin, ya, di setiap bangsa dan manusia yang ada di dalam. Tuhan mau melaksanakan dengan bertindak apa yang Dia sukai, apa yang Dia ingini, apa yang berkenan. Mazmur 115 ayat 3 katakan, Allah kita yang di sorga melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, Allah kita di sorga melakukan apa yang dikehendakinya. Ini juga menunjukkan otoritas Tuhan, kewenangan Tuhan yang tidak bisa manusia untuk gagalkan, yang coba-coba manusia untuk anulir apa yang Tuhan bisa kehendaki. Ya, karena Dia mau melakukan itu, apa yang Dia kehendaki, Dia sungguh-sungguh melaksanakan dan dengan bertindak apa yang Dia sukai dan Dia ingini. Nah, ini penting, ya, karena dari sorga pun Mazmur 115 ayat 3 katakan, Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ada di kapsul yang ketiga. Puji Tuhan, ini kapsul terakhir dalam 14 hari kita untuk menerima suplemen iman, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang memiliki imunitas rohani kita yang semakin sehat, semakin baik, dan kita punya kemampuan untuk hadapi apapun yang nantinya Tuhan izinkan. Dalam kapsul yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, Efesus 6 ayatnya yang ke-6. Sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Haleluya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus 6 ayat 6. Tetapi hendaklah kalian melakukan sebagai hamba Kristus yang sedang menuruti kemauan Allah dengan sepenuh hati. Haleluya. Kita punya satu tanggung jawab sebagai orang percaya yang dikategorikan juga sebagai hamba-hamba Kristus, ya. Ini bukan hanya terbatas kepada hamba-hamba Tuhan saja, kepada para pendeta, gembala, pemimpin gereja, kepada pelayan-pelayan yang senior, ya, atau majelis-majelis, bukan. Tapi ini juga ditujukan kepada semua orang percaya yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan sebagai hambanya, ya. Mereka yang loyal dengan imannya dan betul-betul menyatakan kerinduannya untuk selalu memuliakan Tuhan lewat hidup mereka. Nah, dikatakan bahwa bagaimana kita sebagai hamba-hamba Kristus tentunya dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya.
Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini dikatakan bagaimana kita sedang menuruti kemauan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kata melakukan ini secara definisi sebenarnya dikatakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan atau yang dilakukan berulang-ulang di saat ini atau di waktu sekarang ini. Ya, pemahaman sederhana artinya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup untuk setia kepada Tuhan lewat imannya dan lewat tanggung jawab iman itu sendiri. Di dalam kita berbuat, kita melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, kita harus melakukan itu dengan berulang-ulang. Ya, kita tidak bisa jemu-jemu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Di saat sekarang, di waktu kita hidup, di waktu kita mendapatkan anugerah di dalam Yesus Kristus, lewat kasih karunia-Nya, kita diberi tanggung jawab untuk melakukan satu pekerjaan atau perbuatan yang berulang-ulang. Artinya memang ini satu keharusan sebagai tanggung jawab iman. Di saat sekarang ini, di waktu sekarang ini, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, makanya kita perlu bersabar, ya, bertekun, bersungguh-sungguh dengan ketabahan kita, supaya kita bisa membuktikan bagaimana apa yang kita lakukan berulang-ulang pun kita tetap penuh sukacita, kita tetap melakukan dengan penuh kesungguhan. Efesus 6 ayat 16, Bapak Ibu sekalian, yang punya korelasi dari Efesus 6 ayat 6 dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ketika kita mau melakukan dengan berulang-ulang apa itu kehendak Allah, dalam segala keadaan, situasi, kondisi yang kita hadapi, yang membuat kita harus bersabar, kita harus tabah, kita harus bertekun, Alkitab katakan, pakai perisai iman, gunakan perisai iman. Mazmur 7 ayat 11 katakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Haleluya. Bagaimana kita bisa dipercayakan untuk menggunakan perisai iman dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah? Ada satu hal yang penting. Kalau Alkitab menulis di sini, Mazmur 7 ayat 11, hanya orang yang tulus hatinya yang bisa menggunakan perisai iman. Karena orang yang tulus, dia akan punya kesabaran. Orang yang tulus, dia akan punya ketekunan. Orang yang tulus, dia akan punya sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah dari sorga akan melakukan apa yang dikehendakinya, itu hanya orang-orang yang tulus yang mampu memahami ini. Makanya penting, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 73 ayat 1 katakan, Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati. Tuhan itu mau memelihara, menjaga, dan melindungi, seperti di dalam kapsul yang pertama tadi. Ya, bagaimana Tuhan melindungi kita. Dia menaruh perhatian khusus, fokus untuk menjaga dan memelihara kita. Karena Tuhan itu baik kepada orang-orang yang bisa sabar, bertekun, dan tabah. Kepada orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan hanya orang yang tulus yang bisa menggunakan perisai iman itu dengan benar, dengan tepat. Ya. Dan hanya orang yang tulus yang akan terima kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati. Mazmur 73 ayat 1. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini kiranya yang boleh bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan bersyukur di hari yang terakhir, di hari yang ke-14, kita sudah menerima kapsul-kapsul iman, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai suplemen iman kita
untuk menambah dan bahkan memberikan imunitas rohani kita, supaya kita lebih baik, lebih sehat dalam hidup rohani kita lebih mampu, kita lebih sanggup dan siap untuk menghadapi apapun yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang terjebak dengan segala hal yang nantinya akan terjadi dan pasti terjadi dengan apa yang Tuhan bisa kehendaki, apa yang Tuhan bisa izinkan. Karena untuk itu kita harus kuat, bersabar, bertekun. Kita harus menjadi orang-orang yang tabah, karena orang yang tabah tidak akan binasa. Dan ketabahan seseorang akan menguji bagaimana imannya kepada Allahnya di dalam Yesus Kristus. Dan perisai iman yang kita miliki hanya bisa kita buktikan kalau kita hidup dengan tulus hati, karena Tuhan baik kepada orang yang tulus hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kiranya semua kita boleh menikmati kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Engkau Bapa, Tuhan Allah yang baik. Kami betul-betul merindukan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah berfirman lewat kapsul-kapsul iman, yang menjadi suplemen iman untuk membuat dan memberikan imunitas rohani kami, supaya kami lebih baik dan lebih sehat lagi secara rohani. Untuk itu Tuhan, mari Engkau tolong kami. Biarlah kami hidup dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu itu dinyatakan bagi kami semua, karena Engkau sendiri yang akan memberi kami kesanggupan, kekuatan dari setiap hal yang bisa terjadi. Karena di bawah kolong langit ini akan terjadi segala sesuatu yang Tuhan bisa izinkan, yang Tuhan bisa kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki perisai iman, dan perisai iman ini akan sangat cocok dipakai oleh orang-orang yang tulus hati, karena Tuhan baik kepada orang yang tulus hatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua berdoa, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church dimanapun berada. Tuhan, biarlah Engkau memberkati jemaat, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Di setiap pribadi Tuhan, Engkau berkati mereka lewat profesi, karir, pekerjaan, tugas, dinas, bisnis, usaha, sekolah, kuliah, atau apa saja yang mereka cita-citakan. Sekalipun itu juga pelayanan, Tuhan Engkau tolong. Engkau yang buat berhasil, Engkau yang buat sukses, Engkau yang buat luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau berkati setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu, supaya tetap punya kebahagiaan. Mereka rukun, mereka bersukacita, dan selalu hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, semua jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, dimanapun mereka tinggal, mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua komitmen iman kami lewat kapsul-kapsul iman 14 hari. Hari Sabtu 4 April 2020 ini hari yang terakhir, tapi kami percaya kami selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesanggupan, supaya kami akan hidup menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengikuti, yang selalu menyenangkan, yang selalu meninggikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, sekali lagi Allah Roh Kudus, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau memberi kami kesanggupan, kekuatan untuk melakukan apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami semuanya Tuhan, yang kami selalu bawa, yang kami selalu mohonkan. Bahkan kami terikat dengan iman kami kepada-Mu ya Yesus Kristus, Allah yang baik, yang pasti menolong kami semua.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita boleh melaksanakan komitmen apa yang menjadi program kita bersama-sama Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, di mana ini hari yang ke-14 dan kita sudah ikuti semua ya yang menjadi suara Tuhan, isi hati Tuhan lewat kapsul-kapsul iman yang menjadi suplemen iman untuk membuat dan memberikan imunitas rohani kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Saya berharap Bapak Ibu bisa beriman dan berharap dengan apapun yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Nya. Saya yakin dan percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman ini akan selalu menjadi perisai iman kita, menjadi senjata pamungkas kita untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan. Sekali lagi, di seluruh kolong langit ini, dimanapun dunia ini berada, dengan manusia-manusia yang ada di dalamnya, kita orang percaya atau bukan, kita pasti mengalami apa yang dikehendaki Allah. Hanya orang yang bertekun, yang sabar dan punya ketabahan yang tidak akan binasa. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang punya ketekunan di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sekali lagi bersama Ibu Gembala tentunya berdoa terus, menopang di dalam doa, bersekutu bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua tetap punya kekuatan, punya kesanggupan, punya kemampuan di dalam setiap kesempatan. Kita yakin dan percaya Bapa kita yang baik di dalam Yesus Kristus akan selalu menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya.